Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wajtanabul munkarat. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini setelah kita sama-sama berjamaah melaksanakan salat zuhur, maka kita melanjutkan aktivitas kita yang mudah-mudahan ini menjadi amaliyah yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembukaan kitab Qami' Tughyan, syarah dari Syu'bul Iman, bahwasanya iman kita kemarin dijelaskan itu terbagi menjadi 77 cabang. Ada 77 mendasarkan rujukan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu terbagi menjadi 77 cabang. Fa'abduluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariqi wal haya'u syu'batul iman. Artinya paling abdul-abdulnya iman yaitu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah-rendahnya yaitu adalah imatatul aza anit tariq, memindahkan duri di jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari cabang iman, yang artinya semua cabang iman ini diantaranya disimpulkan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, paling rendahnya keimanan, membuang duri di jalan. Dan sebagian dari cabang iman yang 77 ada yang disebut dengan malu. Kenapa ada malu sebagian dari iman? Karena memang Rasulullah bersabda, al-haya minal iman. Orang yang punya malu berarti dia sebagian dari orang beriman. Tapi sebaliknya konklusinya, kalau orang beriman tapi enggak punya malu, berarti imannya apa Pak? Imannya tidak sempurna. Bahkan dikatakan keterangan lain, al-iman uryanun, ilman itu telanjang, layaknya seperti orang enggak punya baju. Lalu apa pakaian iman? Walibasuhu taqwa. Pakaian dari iman itu adalah apa? Perilaku kita, yaitu takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti kita memakaikan pakaian iman kita dengan takwa. Dan ternyata apa? Wa tazyinuha bil haya. Dan perhiasannya iman itu adalah apa? Rasa malu. Berarti kalau orang gak punya malu berarti gak punya perhiasan gitu. Maka malu itu sebagian dari iman. Dan selanjutnya kita meningkat pada bait selanjutnya, penjelasan Syu'bul Iman. Dalam bait selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika. Dalam bait ini dijelaskan ada 5 cabang iman. Yang pertama fasyu'batul ula. Adapun cabang iman yang pertama, amin bi rabbika,
yaitu beriman kepada Allah. Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi annallaha ta'ala wahidun, meyakinkan, menekadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidun, yaitu satu. Tapi satunya ini kita perlu perjelas. Kenapa? Karena satunya sebutan bagi Allah beda dengan satunya sebutan bagi makhluk. Maka kita harus kenal dengan sifat-sifat Allah. Bi annallaha wahidun artinya Allah maha satu. Allah itu punya sifat. Di antaranya kita dulu pernah belajar mungkin di TPA. Pernah ada yang namanya sifat 20, masih ingat Pak? Sifat Allah yang 20 masih hafal? Benar. Kalau yang waktu kecil suka diayun sama orang tuanya, kemudian orang tuanya sambil baca sifat 20 mungkin masih ingat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ada yang masih hafal? Apal sampai itu doang apa terusnya ada lagi? Artinya apa Pak artinya? Ada, dahulu kala, abadi, beda dengan makhluknya, berdiri sendiri, satu Allah dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu juga perbuatannya, kuasa berkehendak, maha tahu juga hidupnya, mendengar, melihat, berbicara, bukti kuasa, bukti yang berkehendak, bukti tahu, bukti hidupnya, bukti yang mendengar, juga bukti yang melihat, bukti yang berbicara, jadi semuanya 20. Baru pada tahu Ramadhan ini. Itu hafalan dari zaman TPA. Tapi kalau kita mendalami sifat Allah yang 20 tadi, insya Allah keimanan kita kenal kepada Allah, artinya makrifat kepada Allah akan menjadi kuat. Tapi kalau kita ngaku beriman pada Allah, nggak kenal pada Allah. Allah yang mana? Katanya sih satu. Satunya gimana? Ternyata satunya laisa kamislihi syai'un. Satunya Allah tidak ada titik sama dengan makhluk. Kalau makhluk satu, contoh satunya manusia terdiri dari apa? Panca indera. Dari anggota badan, kepala, pundak, lutut, kaki, kalau dalam olahraga anak-anak. Kalau nggak ada kepala jadi disebut satu manusia nggak? Kagak disebut manusia tanpa kepala. Tapi satunya Allah bukan seperti satu sebutan makhluk. Satunya jari, kumpulan dari berapa? Ada 3 ruas, ada tulang, ada kulit, ada urat, ada darah, ada kuku, baru disebut satu jari, kumpulan dari beberapa bagian. Tapi Allah maha satu, tapi satunya tidak ada satu titik pun rasa sama kepada makhluk. Sifat 20 yang kita kenal, kemudian kita amalkan, kita yakinin sedalam-dalamnya bahwa Allah itu wahidun, Allah itu wujud. Wujud artinya ada, tapi adanya Allah la awwalun wala akhiru lahu. Allah itu ada, tapi jangan ditanyain adanya dari kapan, karena Allah punya sifat qidam. Artinya kidam terdahulu tanpa diawali dengan tidak ada. Tercabut makulat namanya apa?
kapan, mata, kapan Allah ada, nggak bisa. Kenapa? Karena mustahil Allah ada awalnya. Wala akhiro, dan Allah tidak akhirnya. Maka Allah punya sifat baqo, artinya kekal. Ini harus kita yakinin. Dari 3 sifat ini kita sudah bisa meyakinkan Allah itu maha sempurna. Dan kita yakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang sanggup, yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita taati perintah serta larangannya. Yang lain berarti enggak. Makanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menyatakan la di sini artinya bukan la sekedar tidak, tapi la-nya dalam ilmu nahwu disebutkan la-nya lapan la ilaha illallah adalah la nafiyatul lil jinsi. Artinya la untuk menyatakan menghabiskan kullu afradun, seluruh jenis makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. La artinya apa? Tidak ada yang pantas untuk menjadikan Tuhan, karena selain Allah tidak ada yang punya sifat ketuhanan. Betul? Contoh, dalam aplikasi dari sifat Allah, Allah punya sifat otoritas tertinggi apa? Yaitu Rabbul Alamin. Kemarin kita udah jelasin apa pertama? Bismillah. Kemudian Alhamdulillah. Sekarang kita kenal Allah, kita yakinkan Allah Rabbil Alamin. Apa artinya Rabbil Alamin? Kalau Rabbil Alamin dalam terjemahnya di Al-Quran artinya Tuhan semesta alam. Tuhan yang model gimana? Punya kemampuan apa? Dan berhak untuk apa? Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, Robnya ini memiliki 4 fungsi. Kita singkat dengan P4. Bukan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu tahun berapa kita belajar PMP ya? Sekarang udah nggak ada PMP. P4 ini yang pertama, Allah punya sifat apa? Pencipta. Allah yang menciptakan alam semesta. Apa buktinya? Dalam surah Al-Imran ayat 190 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya beredarnya siang dan malam, berubah berganti dari malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu bukti tanda kekuasaan Allah. Buat siapa? Liulil albab, buat orang yang punya akal. Saya mau tanya, kita manusia punya akal gak? Pak, punya akal? Tapi ternyata akal kita masih dibagi dalam 2 fase. Mungkin ini yang kadang-kadang kita salah memahami akal kita. Seolah-olah kita sudah menandakan diri sebagai makhluk yang paling tertinggi tingkat IQ-nya. Ternyata akal kita nggak sampai dalam apa? Memahami atau meyakini tentang kekuasaan Allah. Maka akal dibagi 2. Ada akal tabi'i, ada akal garizi. Dalam ilmu tauhid dikatakan akal itu terbagi 2. Ada akal tabi'i, ada akal garizi. Mana akal tabi'i? Akal yang sesuai dengan tabiat mengikuti hawa nafsu. Itu namanya akal tabi'i. Yang ada pada hewan, ada juga pada manusia. Hewan kalau dia lapar, yang dia pikirkan apa? Bagaimana caranya kenyang. Ada kambing lapar, masuk kebun orang, permisi dulu nggak? Permisi dulu nggak? Dia makan itu daun-daunan yang ada di pagar. Apa dia nanya ini punya siapa ya? Yang penting perut lapar, makan tanpa berpikir masalah punya siapa, dan ya begitu. Akal tabi'i, akal mengikuti hawa nafsu. Kan berpikirnya akal gitu, kalau saya lapar saya harus apa? Makan. Tapi ketika dengan akal garizi, bedanya manusia dengan hewan. Akal garizi itu berpikir, tapi berpikir dengan hati, bukan dengan nafsu. Mana? Saya lapar, tapi saya ini manusia yang diberikan pemikiran yang sempurna,
yang bisa menemukan zat Allah, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Sedangkan saya orang beriman. Kata Allah, kulu min rizkillahi halalan thayyiban. Ada ketentuan kita mau makan tapi harus makan yang apa? Halal. Kalau kita ikutin akal tabii, akal kehewanan, mungkin kita nggak mikirin halal haram. Betul? Daging yang haram, makan. Minuman yang haram, minum. Apa sebabnya? Akal gorizinya nggak berperan. Nah, manusia zaman sekarang banyak yang ngaku intelektual tapi hatinya primitif. Dalam ketentuan apa? Tidak kenal hukum Tuhan. Ini yang bahaya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, dan kita termasuk orang yang dianugerahi kehebatan, kelebihan makhluk daripada makhluk yang lain, yaitu manusia diberikan akal. Akal yang mana? Akal yang dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita sebagai tamsil, bukti Allah itu amat berkuasa. Dan kita harus yakin percaya dan Allah itu maha bisa. Contoh, dalam hadis Arba'in yang keempat, di situ ada tanda kekuasaan Allah tentang penciptaan manusia. Artinya Allah sanggup melakukan hal seperti itu. Dalam 40 hari pertama dalam janin kita masih segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua jadi sekerat. 40 hari pertama masih nutfah, sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari berikutnya yaitu segumpal daging, baru Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh, kita menjadi janin. Apa ada teknologi yang bisa menciptakan manusia? Gak ada, kecuali siapa? Allah yang maha pencipta. Kita enggak sanggup apa-apa. Kita enggak punya kekuasaan apa? Oleh karenanya ketika kita sudah yakin, percaya Allah itu maha pencipta, menciptakan seluruh alam yang ada di dunia ini, nggak ada selain apapun, semua adalah ciptaan Allah. Kullu ma siwallahu makhlukun. Setiap segala sesuatu selain Allah makhluk statusnya. Nggak ada dewa, nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada berhala, nggak ada siapapun. Apa sebabnya? Karena tidak punya otoritas sebagai Tuhan. Sedangkan yang punya hak untuk jadi Tuhan hanya Allah dengan segala apa? Sifat-sifat kesempurnaannya yang bersih dari segala sifat kekurangannya. Ini harus kita yakinin. Maka dengan itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kekuasaan Allah. Kalau ada ragu sedikit, jatuhnya syak. Syak itu artinya ragu-ragu. Al-iman ma'asyak layasihu. Iman dengan syak keraguan, enggak sah keimanan kita. Contoh, Allah punya sifat yang kedua. Setelah pencipta apa? P yang kedua, Allah pengurus alam. Allah yang ngurusin alam semesta ini. Yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang punya hak untuk mengurusi alam kecuali Allah. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam apa ini? Surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Hud ayat 6 bahwa tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini yang bergerak, yang hidup, yang merayap, kecuali semua sudah ada dalam takdir ketentuan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang kelihatan, mau yang gak kelihatan, semua Allah yang jamin rizkinya. Timbul pertanyaan, lalu buat apa kita kerja? Buat apa kita usaha? Buat apa kita banyak bisnis? Untuk apa? Apakah untuk merubah takdir Allah? Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Untuk apa? Sebagai apa? Sebagai perintah bahwa Allah memerintahkan kita untuk kerja. Tapi dengan kerja kita nggak berhak untuk menentukan hasil. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
segala sesuatu adalah takdir Allah. Tapi manusia wajib usaha. Kenapa ada manusia wajib usaha? Karena ada perintah Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Maka kita kerja. Karena apa? Karena perintah Allah. Tapi sekeras apapun pekerjaan kita, sepinter apapun kita merencanakan tentang desain ataupun target dalam masalah bisnis kita, ingat, hasil punya siapa? Allah. Perencanaan boleh kita rencanakan dengan target ratusan juta, dengan target sekian miliar, tapi ketika target tidak sampai, baliknya ke siapa? Allah. Jangan nyesel, jangan ngeluh, tapi kita tetap berusaha. Kalau kita selalu menargetkan apa yang kita usahakan sesuai target kita, maka kita akan lupa bahwa Allah itu maha berkehendak. Allah yang nentuin, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Agar apa? Agar Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Itulah pentingnya Allah ngurus alam. Jangankan urusan kita manusia, Pak. Ada makhluk Allah yang Allah jadikan rizkinya nggak perlu kemana-mana. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, sampai akhirnya dia berkeluarga, besan, bikin komunitas, hanya dalam satu tempat, tapi Allah sanggup memberikan semua fasilitas kehidupannya. Apaan, Pak? Ada yang kepikiran nggak? Makhluk apa yang Allah berikan semua fasilitas kehidupannya tapi nggak perlu kemana-mana? Ayo, ini tauhid. Apaan, Pak? Kutu. Kutu di kepala apa pernah pindah ke kaki? Enggak pernah. Kutu di kepala apa pernah pindah ke tangan? Atau dia harus turun dari kepala untuk cari makan? Cukup diem-diem di situ kutu. Betul nggak? Bahkan dia bisa sampai beranak pinak, betul nggak? Ada telurnya, ada anaknya, ada biangnya. Kutu, Pak. Contoh Allah sanggup mengurusi apa? Makhluknya nggak perlu capek-capek. Apalagi kita manusia yang sudah Allah tentukan rezekinya sebelum kita dilahirkan. Yakin seyakin-yakinnya Allah maha mengurus alam. P yang ketiga, kita percepat. Allah penguasa alam. Maka seluruh alam ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijamin rizkinya enggak Allah lupakan, enggak Allah sia-siakan. Semua ada dalam genggaman Allah. Allah mengawasi kita, Allah ngurusin kita, Allah tahu kebutuhan kita, bahkan tanpa dipinta kita sudah diberikan. Berarti Allah punya kuasa atas diri kita. Allah maha menguasai atas alam ini. Buktinya siang dan malam kalau bukan atas kekuasaan Allah mungkin akan berantakan jadinya. Langit yang begitu luasnya, ada planet, ada bintang, ada matahari, ada bulan. Kalau tidak ada kekuasaan Allah mungkin akan tabrakan kemana-mana. Semuanya beredar atas kekuasaan Allah. Kita pun ada di sini, kalau bukan kudrat iradatnya Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di masjid ini bersimpuh sambil dengerin ilmu. Berarti kita bersyukur takdir Allah, takdir yang baik hari ini kepada kita. Allah menguasai alam semesta. Dan yang terakhir, P yang terakhir, Allah pemilik alam. Kalau sudah Allah ciptakan alam, Allah urus alam ini, Allah kuasain alam ini, berarti Allah punya hak untuk memilikinya. Milik siapa alam ini? Milik Allah. Bahkan semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Bahkan ketika Allah ambil lagi haknya dari kita, ketika ada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, anak istri kita, keluarga kita, kemudian sampai datang ajalnya, Allah ambil miliknya. Apa yang kita jawab, apa yang kita terucapkan dalam lisan kita sebagai orang yang beriman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Dan semua yang ada pada kami ini adalah milik Allah.
dan kami akan kembali kepada Allah. Begitulah Allah menjadi Tuhan daripada semesta alam, Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang nguasain, dan Allah sebagai pemilik tertinggi daripada alam semesta ini, termasuk diri kita dan ruh yang bersemayam dalam jasad kita, semua ada dalam genggaman Allah. Kalau kita singkat P4, Allah pencipta alam, Allah pengurus alam, Allah penguasa alam, Allah pemilik alam. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai ada syak, ragu, ya Allah kok rizki saya dikit mulu. Berarti kita ragu sama Allah. Sedangkan Allah sanggup memberikan rizki sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita fakir, ketika kita merasa miskin, ketika kita merasa kurang, buru-buru hadirkan hati kita bahwa Allah itu maha kaya. Maka hadirkan rasa malu di keimanan kita. Apa malunya? Kaifa akhaful fakir wa anna abdukal ghani. Bagaimana saya sanggup mengaku jadi orang yang fakir, sedangkan saya ini hamba Allah yang maha kaya. Minta kepada Allah, jangan kepada yang lain, atau malah jadi salah jalan untuk mendapatkan keinginan kita. Kita ini masih punya Allah. Orang yang beriman tidak akan pernah menjual keimanannya hanya dengan sebuah kenikmatan sesaat. Oleh karena itu, mendayung sampan ke tengah lautan, melempar sauh tangkaplah ikan, jagalah iman sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah selalu membimbing kita, selalu menuntun kita ke jalan-jalan kebaikan, dan Allah menjamin keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita lakukan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Naik kereta ke kota tua, melihat kuda menarik delman. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna lazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.